Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Kembali lagi dengan aku Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan di video kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport ya, mendukung channelnya Sakira Prabowo. Semoga informasi atau tips yang aku bagikan ke kalian bermanfaat, dan hiburan yang aku bagikan ke kalian juga bisa membuat kalian terhibur ya teman-teman ya. Intinya jangan lupa bahagia ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh ingin share ke kalian ya teman-teman ya. Kebetulan kemarin ini ada yang nanya, aku baru ingat ya teman-teman ya, jadi sekalian aja aku bahas di pembahasan ini. Kemarin ada yang nanya, Mam Sakira buatin dong video fase-fase yang Mam Sakira lewati pada saat mengalami GERD dan anxiety sampai pada akhirnya bisa kembali normal. Nah, jadi untuk teman-temanku, video ini jangan di skip-skip ya, biar tidak gagal paham. Dan yang baru mampir di YouTube channelnya Sakira Prabowo, jangan lupa di subscribe dulu. Dan kalau kalian ingin berlangganan dan tidak ingin ketinggalan informasi ya, updatean terbaru dari Mam Sakira, tekan tombol notifikasinya juga ya, atau tombol belnya ya. Oke teman-teman, sesuai janjinya aku ya ke salah satu sahabat subscriber ya di channelnya aku. Jadi aku akan jawab ya fase-fase yang pernah aku lalui pada saat mengalami GERD dan anxiety. Nah, jadi aku membaginya itu dalam 3 bagian ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu fase pada saat aku ini lagi dropnya ya. Jadi aku tuh ya cerita lagi lah ke kalian. Jadi pada saat fase pertama aku mulai mengalami ya yang namanya permasalahan dengan lambung dan juga anxiety itu teman-teman, aku tuh dulu itu awalnya itu memang sih ada gangguan lambung ya, cuman pada saat itu tiba-tiba aku tuh panic attack, sumpah panic attack teman-teman. Jadi ceritanya tuh aku tuh lagi di luar Jawa, lagi di Sumatera, di tempat di kampungnya aku ya teman-teman ya. Jadi lagi pulang kampung nih ceritanya sama suami. Nah tiba-tiba pada saat tidur siang itu nggak tahu ya, tiba-tiba kaget aja, jadi langsung terbangun ya kan, langsung terbangun terus dok 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 dok. Jadi detak jantung itu kencang banget ya Allah, aku kalau membayangkan itu ya Masya Allah. Jadi aku tuh betul-betul kayak orang linglung ya teman-teman ya, sampai aku ya bingung ya kan. Kebetulan aku tuh cuman sama kakak sepupuku di rumah, jadi suamiku ini nggak ada. Nah jadi aku tuh sampai bingung, sampai nanyain kan ke kakakku kan, aku ini gimana ya, telat pucat apa enggak, kok tiba-tiba jantungku kok kayak detaknya kencang banget sampai keluar keringat dingin ya, keluar keringat dingin, kaki gemetaran. Jadi aku tuh langsung keluar rumah. Kakak sepupu ini bingung ya kan, aduh kamu ini kenapa kok kayak gitu. Jadi ngeliat aku itu sudah panik duluan. Nah aku keluar ya kan sambil tutup mata ya teman-teman ya. Terus aku tuh mikirnya itu sudah, perasaannya itu ya saat itu aku tuh kayak mau mati. Jadi benar-benar mau mati. Jadi pikiranku saat itu ya teman-teman, aku kalau ingat ya Allah, aku ini jauh dari anak-anakku, posisinya aku ini lagi nggak sama anak-anak. Ya Allah gimana nih kalau aku mati. Sempat waktu itu ya teman-temannya, kakak sepupuku itu mau manggil, sebenarnya memanggil ambulans. Soalnya pada saat itu kan aku tiba-tiba kan kayak orang kaget. Nah tapi untungnya nggak jadi, karena aku berusaha menenangkan, aduh aku ini nggak kenapa-kenapa sebenarnya. Jadi aku berusaha menenangkannya seperti itu. Nah sambil tutup mata, terus aku tutup mata, terus gimana caranya biar asupan oksigen itu ya teman-teman ya di badannya aku itu kayak cukup gitu kan. Kan pada saat itu soalnya kan bingung, ini kok tiba-tiba seperti ini. Jadi sudah nggak bisa mengelola pikiran, hati ya teman-teman ya. Yang aku pikirkan saat itu adalah mati beneran. Terus nafasku habis, soalnya sudah ngos-ngosan ya. Terus aku berusaha kayak menghirup udara ya teman-teman ya, juga untuk di tubuh aku. Jadi itu sih pertamanya teman-teman aku mengalami panic attack, dan bukan cuma sekali ya teman-teman, itu berulang kali. Nah jadi itu fase-fase dimana aku, dan fase pertama ini teman-teman aku tidak tahu pada saat itu aku terkena panic attack. Cuman ya aku ke dokter, terus ke rumah sakit bolak-balik ya seperti itu terus ya teman-teman ya. Jadi
tanpa tahu kalau aku ini cuman pada saat periksa memang pada saat itu oh ya ini gangguan lambung, asam lambung tinggi. Nah tapi pada saat menjalani proses-proses itu ya teman-temannya, jujur kalau dari segi fisik ya itu berubah ya, sampai suamiku bilang ya teman-temannya, sampai aku ini sudah yang biasanya berisi ya teman-temannya itu jadi kayak tepos. Jadi seperti itu, sampai aku ingat banget ya kalau suamiku bilang itu, ya Allah kamu sampai nggak punya yang biasanya kalau apa ya berisi sampai nggak berisi, jadi celana itu longgar semuanya teman-teman, begitu cepatnya ya drastis berat badan itu turun teman-teman ya. Jadi untuk kalian ya yang mengalami hal yang sama seperti saya dulu, jadi pada saat kalian mengalami kondisi berat badan turun drastis ya itu wajar ya teman-teman ya, karena kita bingung ya kan, kita nggak tahu sakit apa, yang kita tahu ke dokter tapi kata dokter sakitnya cuma asam lambung ya, padahal sebenarnya ya teman-teman ya itu pikiran kita yang keganggu dan mental kita. Nah jadi itu fase pertama ya teman-temannya yang aku lalui. Jadi betul-betul nggak tahu aku tuh kenapa tiba-tiba panik attack tuh, sampai badan kurus tepos ya teman-teman ya, sampai nafsu makan juga berkurang, terus sering ketakutan ya, mungkin ya teman-temannya pada saat sebelum aku kan nggak tahu nih ceritanya aku tuh kena anxiety. Jadi memang ya teman-temannya ketakutan yang kita alami itulah yang menyebabkan ya teman-temannya badan kita itu semakin cepat kurus. Karena ketakutan berlebihan itu kan mengganggu kita, nafsu makan hilang, terus yang kita pikirkan macam-macam ya kan, aneh-aneh ya, pokoknya tentang kematian terus. Akhirnya kita kan nggak fokus sama tubuh ya, kita fokus sama pikiran buruk aja. Nah itulah fase pertama yang aku laluin dulu ya teman-teman ya. Pada saat lagi nyuci tiba-tiba muncul panic attack juga, lagi nyuci ini lagi seru-serunya nyuci tiba-tiba muncul lagi panic attack, terus bingung ini apa ya, kok terulang lagi seperti itu. Nah ya teman-temannya, jadi itulah yang aku alamin ya. Terus ini yang fase kedua. Jadi fase kedua ini dimana aku tuh sudah tahu ya teman-temannya, ternyata aku itu mengalami yang namanya ketakutan berlebihan atau gangguan kecemasan, atau istilah kedokterannya itu adalah anxiety, yang sudah mengganggu aktivitas kita ya dalam jangka waktu yang lama. Nah dari situlah teman-teman, pada saat ya aku tuh tahu ya oh ya, saya balik lagi ya teman-temannya, mundur lagi ke fase pertama ya. Jadi waktu aku ya teman-temannya melalui yang namanya fase pertama ya, pada saat drop-dropnya itu aku tuh juga sering teman-teman pergi kayak ke orang pintar, karena kan bingung nih ya kan, tubuh kita ini sehat, kata dokter sehat, tapi kok kenapa kita ngerasa gelisah. Jadi pikiran aku tuh dulu ya teman-temannya, pikirannya itu negatif terus, jangan-jangan aku dijalatin orang atau aku salah apa, kok ada orang yang iri kok. Jadi pikirannya sudah ke situ teman-teman, jadi jelek banget ya. Akhirnya sampai ke orang pintar, pulang balik ke orang pintar, tapi kok ngerasa ya juga nggak ada perubahan ya kan. Nah dari situlah teman-teman, alhamdulillah di fase kedua ini ya teman-teman, pada saat itu aku sudah tahu ternyata aku terkena panic attack, anxiety ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya masalah lambung ya, gangguan kecemasan berlebihan juga. Jadi alhamdulillah ya, makanya aku sering bilang ke kalian ya teman-temannya, sebenarnya kalian adalah termasuk orang yang beruntung, karena kalian tahu lebih cepat kalau kalian itu terkena anxiety ya. Jadi dan alhamdulillahnya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillahnya juga saya termasuk cepat tahu kalau saya terkena anxiety. Jadi disitulah saya mulai berubah ya teman-teman ya, berubah dalam segi pikiran, terus hati mulai dijaga lagi. Jadi kita menata hati dan pikiran teman-teman. Jadi mulai kita belajar mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran buruk ya teman-teman ya. Jadi seperti itu fase kedua yang saya alami ya teman-teman. Dan dari situ mulailah ya, secara misalnya kalau di grafik itu ya teman-temannya, saya mulai mengalami penurunan. Jadi yang biasanya di fase pertama saya nggak bisa kontrol ketakutan berlebihan, itu di fase kedua ini saya sudah mulai bisa mengontrol rasa takut ya, rasa panik, rasa gelisah itu teman-teman. Dan penurunannya yang saya rasakan ya teman-temannya ya, memang di situ
saya betul-betul niat ya pengen sembuh teman-teman. Jadi apa ya, makanya saya bilang ke kalian teman-teman ya, insya Allah kalau kalian punya niat ya pengen sembuh ya teman-teman, dan minta petunjuk sama Allah ya, dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Jadi intinya kita yakin aja teman-teman ya, makanya saya bilang ke kalian yakin aja ya. Tahu kalau anxiety ini begini, masalah gangguan, ternyata kalau gangguan kecemasan itu tidak bisa hanya diobati dengan obat ya, dan memang tidak bisa diobati dengan obat ya teman-teman ya. Itu hanya, kalau menurut saya pribadi, hanya antara kita dengan sang pencipta. Jadi makanya sering saya katakan ke kalian ya teman-teman ya, apa namanya itu, coba spiritualitasnya itu ditingkatkan lagi. Jadi hubungan kita antara kita dengan vertikal ya, dengan Allah itu lebih didekatkan lagi ya teman-teman, karena obat hati itu ya sebenarnya dari Allah ya. Dari situlah saya teman-teman yang banyak membaca kayak, oh ya ternyata pengalaman-pengalaman orang anxiety ini ya banyak seperti ini. Jadi saya banyak melihat, membaca juga ya, terus oh ternyata kayak ini perjalanannya bisa sembuh seperti ini. Jadi intinya itu orang anxiety itu tidak ada orang yang mati karena anxiety teman-teman ya. Jadi dari situlah saya mulai bangkit, mulai ada gairah hidup, mulai menata bukan hanya menata pikiran ya, tapi juga tubuh kita mulai kita rawat. Yang sebelumnya di fase pertama sebetulnya ya Allah mikirnya sudah mati, jadi pikirannya itu sudah ya percuma kayak gini, toh mati juga. Akhirnya di fase kedua ini saya mulai kayak apa ya, kayak mulai ya menjaga diri, menjaga tubuh kita ya. Jadi dari situlah ya mulai ada perubahan yang aku alami teman-teman ya, selain menjaga pola makan ya, karena orang yang bermasalah dengan lambung, dengan kecemasan itu juga itu kuat hubungannya teman-teman. Jadi kalian harus mulai dengan menjaga apa? Menjaga kayak pola makan juga, nutrisi, asupan ya, dan selain itu ya mengendalikan emosi, menata hati, pikiran ya, tidak mudah terpengaruh dengan pikiran buruk. Jadi gimana caranya kita lawan ya, kita melawannya itu dengan apa? Kita berdamai dengan diri sendiri teman-teman ya, kita lupakan ya, berusaha memutus ya pikiran buruk itu tidak. Jadi kita itu nggak mikirnya terus nggak mikir terus ya. Jadi yang biasanya kalau di fase pertama itu saya 24 jam mikirnya itu sampai nggak bisa tidur ya teman, karena mikir pikiran buruk terus. Jadi di fase kedua ini saya sudah mulai bisa berusaha kayak mulai beradaptasi lah ya, mulai beradaptasi, mulai pintar memutus, oh ya ini pikiran buruk, nggak boleh nih dilanjutin terus. Nanti kalau dilanjutin terus akhirnya nanti saya bisa panic attack lagi, saya bisa nggak terkontrol lagi. Nah disitulah kita melawan ya, melawan dengan hati. Oh ya kenapa sih saya harus takut, toh hidup mati. Jadi kita mulai menerima keadaan teman-teman, mulai menerima keadaan ya, mulai ikhlas. Oh ya hidup mati itu kan dari Allah. Oh ya, jadi terus tips juga untuk kalian ya teman-teman ya, seringlah kayak membaca apa namanya, saya bilangnya kalau saya ya teman-teman, Al-Quran ya kan, mendekatkan diri dengan apa? Dengan mendengarkan murotal. Kalau saya dulu itu teman-teman nggak kuat kalau baca, pokoknya tidur aja nggak kuat bangun saking dropnya ya teman-teman. Jadi saya tuh mendengarkan murotal, jadi dari situ ya dengarkan murotal akhirnya keingat Allah, keingat mati, terus sering nangis ya teman. Ternyata terapi nangis itu juga bagus loh teman-teman, karena disitulah kita kayak membersihkan hati, melampiaskan semua yang ada di hati kita ya. Jadi melampiaskannya semua ke Allah ya teman-teman. Jadi ibaratnya kita ngomong sama Allah ya. Jadi belajar dari situ, mulai kayak mendekatkan spiritualnya di dalam itu zikir ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian ya ada yang bilang misalnya, mau saya kira saya berusaha zikir tapi tetap kayaknya kok semakin ketakutan itu muncul. Nah itulah yang saya rasakan dulu teman-teman ya, itu juga yang saya rasakan dulu. Tapi saya beranggapannya kayak gini, balik lagi, oh ya apa namanya, yang bisa ya mengalahkan setan dalam diri kita ini, pikiran buruk ini kan cuma dengan kalimat Allah, dengan zikir. Nah jadi di situ saya terus termotivasi oleh zikir. Jadi ibaratnya kita membersihkan hati biar pikiran buruk ini dikalahkan sama zikir yang kita ucapkan itu teman-teman. Jadi saya seperti itu yang saya lakukan ya teman-temannya. Jadi zikir, dengarkan murotal, terus pernah saya juga ya teman-teman pada saat sholat ya. Jadi aku tuh pas sholat ya teman-teman ya, itu sampai nggak fokus juga pernah.
lagi rakaat kedua langsung karena takut jatuh, jadi pikirannya itu aneh-aneh teman-teman. Jadi takut jatuh, akhirnya saya nggak jadi apa namanya itu, nggak jadi sholat. Saya juga mengalami seperti itu teman-teman, takut, pokoknya ketakutannya tuh berlebihan, sangat berlebihan. Nah, jadi mulai mengelola dengan mendekatkan diri ya dengan terapi Al-Quran. Terus jadi ada kalimat-kalimat Allah yang saya jadikan kayak pegangan buat saya ya teman-teman ya. Kayak Allah itu maha mengabulkan doa ya. Allah sudah bilang sebelumnya di Al-Quran, sebelum kita diciptakan ya teman-teman ya, kita hidup ini pasti selalu diuji. Ujiannya itu macam-macam, jadi hanya orang yang khusyuk dan sabarlah yang bisa melalui itu. Nah, itulah saya pegang jadi omongan saya teman-teman, yang jadi motivasi untuk saya untuk bisa sembuh. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa sembuh dengan obat ya teman-teman ya, tapi dengan spiritual kita. Insya Allah kalau kita mendekatkan diri dengan Allah, kita akan tahu diri. Istilahnya apa ya, kayak memposisikan diri kita ini ya, kita ini manusia. Hidup mati kita itu kan di tangan Allah ya sudah. Jadi dari situ kita mulai belajar pasrah, dan dari situlah nanti kita akan lebih menikmati hidup, ada gairah hidup. Oh iya, jadi yang kita pikirkan itu bukan pikiran buruk lagi teman-teman, tapi berpikir oh ya, mumpung saya masih hidup, saya akan melakukan yang terbaik untuk diri saya, untuk orang-orang di sekitar saya, dan untuk orang-orang banyak. Nah, itulah motivasi saya dulu teman-teman ya. Dan alhamdulillah kesampaian ya kan buat vlog di sini, jadi bisa sharing ke kalian, bisa menjadi motivasi juga untuk kalian untuk bisa lebih baik ya. Nah, jadi di fase kedua ini ya teman-teman, saya juga masih naik turun tuh ya, naik turun. Jadi kadang-kadang bisa mengendalikan, kadang-kadang enggak bisa mengendalikan, kadang-kadang enggak. Jadi seperti itu terus ya, berulang seperti itu teman-teman. Tapi di fase kedua ini terus dilatih sampai kita, ibaratnya itu kasarnya itu sampai kita terbiasa. Jadi dari terbiasa itu akhirnya menjadi biasa teman-teman. Oh ya, cuman ketakutan, akhirnya kayak saya dulu ya teman-teman ya, akhirnya karena sudah biasa, akhirnya tanpa kita sadari yang terucap di mulut kita ini dan pikiran kita ini, oh ya cuman anxiety, cuman ketakutan aja, cuman biasa. Jadi kita mikirnya itu bukan anxiety lagi, tapi cuman cemas, ya wajar manusia cemas. Nah, jadi seperti akhirnya di situ kita mulai mengobrol dan masuklah di fase ketiga teman-teman. Di fase ketiga ini dimana aku tuh ya teman-teman ya sudah bisa betul-betul menerima keadaan. Jadi pada saat ya rasa misalnya cemas datang, yang saya pikirkan itu tidak lagi kayak anxiety, tidak lagi panik attack, tapi yang saya pikirkan oh ya kita manusia ya, itu cemas itu wajar. Nah, jadi akhirnya terbiasa seperti itu, mulai menerima keadaan, mulai berdamai dengan istrinya, kita menikmati hidup. Jadi sudah bisa mondar-mandir ke sana kemari ya kan, sudah bisa ya, kita sudah kembali normal itu seperti apa sih ya kan, kayak kita dulu lah misalnya kemana, biasanya kamu berani kemana, berani ke situ ya, kita tanpa mikir ya langsung menuju ke situ. Terus kita pengen ke situ tanpa banyak mikir langsung ke situ ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Fase ketiga, jadi udah mulai menikmati hidup, udah nggak ada yang ditakutkan lagi ya. Ibaratnya tuh kita itu mendengar kabar orang meninggal, ya wes orang meninggal tuh nanti pada akhirnya juga giliran kita juga akan meninggal semuanya. Jadi kayak udah bisa ya tersenyum, menerima keadaan kabar buruk ya tersenyum, alhamdulillah, bisa kayak berbesar hati. Pada saat kita jatuh, sejatuh-jatuhnya kita sudah kayak menerima ya. Ibaratnya kamu itu kalau diinjak-injak orang ya teman-temannya, kamu tuh gak ada takutnya lagi. Jadi sudah mulai oh ya beginilah hidup ya, sudah mulai menerima ya, hidup itu yang seperti ini. Jadi pada saat kamu merasa dunia ini kejam banget ke kamu, sampai diinjak-injak atau diuji sampai kamu berasa nggak sanggup lagi ya teman-teman ya, jadi kamu tuh sudah kayak oh ya ini kan maunya Allah, ya sudah kita terima, kita jalani. Insya Allah Allah maha baik kok, pasti akan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Jadi percaya itu ya teman-teman. Jadi balik lagi ke Allah. Jadi kalian pada saat mengalami yang namanya fase-fase proses penyembuhan ya teman-teman, biasakan. Jadi kita membiasakan diri ya, dilatih terus mentalnya ya teman-teman, sampai kalian mau menerima oh ya beginilah hidup. Lepas yang dipikirkan ya, kadang bahagia, kadang sedih, akan seperti itu terus ya teman-teman ya, sampai pada akhirnya kita tidak ada lagi di dunia ini. Jadi seperti itu sih fase-fase yang aku lewatin ya teman-teman ya.
ya, sampai dulu nggak tahu sampai ngedrop sampai badan ini betul-betul ya Allah ya, dilihat mata itu tidak enak ya kan ya, terus banyak omongan negatif ya, sampai pada akhirnya kita mulai bergairah lagi itu, sampai pada saatnya kita sudah menerima keadaan ya beginilah hidup ya, sampai kita apa-apa kita ingat Allah, apa-apa kita ingat Allah, menjalani kehidupan dengan santai, dengan nyaman lagi, dengan normal lagi seperti sedia kala. Nah teman-teman, itulah ya, siapa namanya aku lupa ya teman-temannya, itu kebetulan ada yang minta dibuatin vlog untuk fase-fase yang aku alamin ya teman-teman ya. Ya itulah ceritanya aku sampai akhirnya bisa sembuh, sampai akhirnya bisa menikmati hidup ya, tanpa memikirkan anxiety, tanpa memikirkan panic attack. Ya wes, kalau cemas ya wes cemas, cukup sampai di situ pikirannya, nggak usah pikir-pikiran yang lain ya teman-teman ya. Karena kalau kita mikirkan yang lain kebanyakan negatifnya, apa sih manfaatnya untuk kita ya kan? Rugi di kita, rugi di kita, di tubuh kita, terus kita juga jadi orang yang nggak ada apa-apanya, nggak yang jadi orang yang rugi, yang nggak bermanfaat ya. Jadi kalau kalian pilih jadi orang bermanfaat, ya udah semangat aja jalani hidup ya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan, kalau misalnya nggak ada solusi, misalnya dengan siapapun ya, kita masih ada Allah ya kan, karena kan ujian itu dari Allah, kita kembalikan ke Allah ya. Oke teman-temanku, semoga fase-fase yang aku alami ini sampai pada akhirnya aku normal lagi, sembuh ya teman-teman ya. Kalian juga bisa termotivasi pastinya, dan kalian juga aku juga nggak lupa ya doain semoga kalian juga bisa melewati ujian yang dihadapin ya, sabar. Terus yang penting inti dari semuanya itu perbaiki spiritualnya, karena itu yang membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang ya teman-teman ya. Kalau ada masalah ingat Allah, kalau ada apa rasa nggak enak ingat Allah ya. Jadi insya Allah itulah yang membuat kita tenang, pikiran kita tenang ya. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang punya media sosial yang lain, kalau kalian suka silahkan di like dan dibagikan juga ke teman-teman media sosial yang kalian punya ya teman-teman ya, agar manfaat dari video ini semakin banyak lagi. Dan ya melalui video ini aku juga bisa berbagi berbagi cerita, berbagi pengalaman ya ke orang-orang banyak, dan manfaatnya juga pastinya mudah-mudahan juga banyak ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.